Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan elemen mesin dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kopling tetap. Kopling merupakan sebuah komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran dari input ke output. Nah, kopling ini dibedakan menjadi dua, ada yang disebut dengan kopling tetap, ada yang kopling tidak tetap atau kopling gesek. Kopling tetap ini dalam bahasa Inggris disebutkan dengan coupling. Sedangkan untuk kopling tidak tetap ini clutch. Jadi ada perbedaan antara kopling dengan clutch. Nah, ini kalau misalnya kita terjemahkan ya, misalnya kita masukkan Google Translate, kita terjemahkan ini clutch maupun kopling ini sama-sama artinya kopling. Ya. Jadi kita perlu tahu apa perbedaan penggunaan kata kopling dengan si clutch-nya. Nah, kopling berarti dia kopling tetap, sedangkan clutch-nya ini untuk kopling yang tidak tetap. Tidak tetap artinya dia memutuskan dan menghubungkan. Nah, sedangkan kopling tetap hanya menghubungkan secara terus-menerus. Nah, di sini kita lihat ini, kopling tetap merupakan komponen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara tetap. Artinya tetap tidak putus nyambung ya. Jadi dia terhubung secara terus-menerus, di mana sumbu kedua poros terletak pada satu garis lurus. Nah, kopling tetap ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kopling kaku atau kopling bus, kemudian kopling flange, kopling karet, kemudian ada kopling gigi, kopling rantai. Nah, beberapa hal ini yang menyebabkan kopling ini banyak digunakan untuk meneruskan putaran dan daya. Alasannya adalah yang pertama, pemasangan mudah dan cepat. Kemudian ringkas dan ringan, aman pada putaran tinggi, getaran dan tumbukan kecil, sedikit tak ada bagian yang menjorok, dapat mencegah pembebanan lebih. Kemudian gerakan aksial sekecil mungkin akibat pemuaian pada kopling akibat panas. Jadi kopling ini tidak mengalami pemuaian, yang mana pemuaian ini terjadi karena panas. Dari mana timbulnya panas? Panas ini biasanya terjadi pada kopling tidak tetap atau clutch-nya, di mana karena di sana fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan. Pada saat menghubungkan dan memutuskan itu bisa terjadi slip. Nah, slip itu menghasilkan gesekan. Nah, gesekannya itulah yang mengakibatkan panas. Nah, untuk di sini yang kita bahas, yang lebih spesifik, kita membahas tentang kopling flange. Nah, jadi kopling flange ini ada 4 macam ya. Ada yang disebut dengan kopling flange protect ya. Jadi yang ini kopling flange protect. Yang di sini kedua ini adalah kopling flange unprotected. Jadi yang ini dengan yang dilindungi, yang ini tidak dilindungi. Bedanya di mana? Bedanya hanya pada posisi bautnya saja. Kalau yang protected artinya dia ada pelindungnya, posisi bautnya ini tertanam seperti ini. Dia menjorok ke dalam ya, sehingga di sini lebih aman pada saat ada sesuatu, misalnya pada saat dilakukan pengecekan, misalnya ada teknisi, ini pada saat kena ini menyentuh bagian ini bisa relatif aman. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan baut. Sedangkan kopling flange unprotected ya, tanpa perlindungan, dia tidak ada penutupnya seperti ini. Jadi posisi bautnya terlihat dari sebelah sini ya. Sehingga pada saat ini muter, ini sedikit lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya kenapa? Karena ini tidak ada pelindungnya, bautnya nanti bisa ada sesuatu yang nyangkut di sini gitu. Ini yang protect dan ini yang unprotect. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian ada yang namanya kopling fleksibel, kopling flange fleksibel. Nah, kopling flange fleksibel ini bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi ini antara dua sisinya, jadi ini sisi A, yang ini sisi B, kemudian ini poros A dan ini poros B ya. Antara dua sisi ini, dua bagian ini, komponen A dan komponen B ini
disatukan langsung dibaut. Nah, kalau yang di kopling flange fleksibel, ini posisi baut hanya ada di satu sisi, sedangkan di sisi ujung di sisi sebelahnya ini hanya berupa lubang. Kemudian di bautnya ini ada namanya semacam dampernya. Di sini terbuat dari beras kuningan ya, dari kuningan. Ya. Kemudian di sini juga selain kuningan juga ditambahkan atau ya, kalau dia tidak menggunakan kuningan bisa juga menggunakan karet. Nah, ketebalannya berbeda nih. Kalau dia pakai kuningan beras ini itu ketebalannya cukup 2 mili. Sedangkan untuk karet rubbernya ini, bushingnya, bantalannya ya, ini sampai dengan 6 mm ketebalannya. Jadi yang bagian ini tidak langsung dibaut dengan bagian ini, tapi dia ada peredamnya berupa karet ataupun kuningan. Ini yang jenis kopling flange fleksibel. Nah, kemudian ini ada yang namanya kopling flange marine seperti ini. Ya, jadi modelnya bautnya porosnya ini, pasaknya ini tirus sehingga dibaut dari sini. Nah, ini adalah posisi pasak pada poros. Jadi kopling flange tadi ya, flange kopling ini kan ini kopling flange-nya bagian A dan ini bagian B-nya, ini poros A, poros B. Antara koplingnya ini dengan poros itu dihubungkan dengan pasak. Nah, posisi pemasangan pasaknya seperti ini. Nah, selanjutnya desain kopling flange ya. Ini dimensi-dimensi dari kopling flange-nya tersebut ya. Dimana di sini ada D2, kemudian ada D1, ada D, kemudian ada D kecil. D kecil ini adalah diameter porosnya, kemudian ini D besar ini adalah diameter dari flange-nya ya. Kemudian ada D1 adalah jarak antara diameter pada posisi baut flange-nya atau flange-nya ya. Kemudian D2 ini adalah diameter luar dari kopling tersebut. Nah, sini sudah ada ketentuannya. Untuk L-nya ini 1,5 dari D, lebar ini, 1,5 dari diameter poros. Kemudian ini ada D1 adalah diameter untuk si lubang bautnya. Nah, ini keterangannya bisa kita lihat di sini. D adalah diameter poros, D1 diameter baut nominal atau diameter mayornya, kemudian TF ini ada tebal flange, D besar diameter hub, D1 diameter lingkaran baut, D1 besar ya. Kemudian ini tau F, ini adalah tegangan geser bahan flange yang diizinkan. Kemudian ada sigma C adalah tegangan crushing dari baut dan pasak. Kemudian ada tau, ini adalah tegangan geser izin bahan poros, baut, dan pasak. Nah, ini adalah perhitungan bagaimana mendesain sebuah kopling flange. Yang pertama untuk desain hubnya. Ya, desain hub ini yang kita perhitungkan ini adalah T-nya. Rumusnya T sama dengan pi per 16 kali tau kali tau dikali D pangkat 4 dikurang D besar pangkat 4 dikurang D kecil pangkat 4 dibagi dengan D kecil. Jika K sama dengan D kecil bagi dengan D besar, maka T sama dengan pi per 16 tau dikali D besar pangkat 3 kali 1 min K pangkat 4. Dengan catatan diameter luar dari hubungan biasanya 2 kali diameter poros ya. Kemudian selanjutnya ini desain flange ya. Rumusnya T sama dengan pi kali D kali TF dikali dengan
tegangan geser izin dari flange-nya, bahan flange, dikali D/2, di mana TF ini adalah tebal flange-nya, dan ini biasanya setengah dari diameter poros. Nah, T-nya ini adalah torsi ya, jadi torsi ini T, torsi yang diteruskan oleh kopling tersebut. Nah, kemudian dimensi standar untuk desain kopling flange, ini dimensinya seperti ini. Untuk A ini diameter luarnya ini ya, ini 112, maka G nya ini 100, kemudian D nya maksimal 25, minimalnya 20, L nya ya, L nya ini panjangnya ini 40, kemudian C nya 45, B nya 75, jarak antara diameter lubang bautnya ya. Kemudian untuk F nya ini, bagian F ini untuk kasar, jadi ulir kasar maupun ulir halus berbeda ya. 11,2 untuk kasar, kemudian untuk halusnya 18. Kemudian yang untuk H nya ini, nilai H untuk kasarnya dia 22,4, halusnya 31,5, dan seterusnya. Ini tabelnya bisa dilihat. Nah, cuman di sini ada tanda dalam kurung seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangannya, ini semua dalam satuan milimeter. Kemudian jika tidak disebutkan secara khusus, angka dalam tabel berlaku umum baik untuk halus maupun kasar. Nah, pemakaian angka-angka dalam kurung sejauh mungkin dihindari. Jadi yang ini kalau bisa dihindari ya, begini, yang angka dalam kurung seperti ini. Kemudian jumlah baut versus diameter poros untuk desain kopling flange. Diameter porosnya untuk diameter 35 sampai 55 jumlah bautnya 4. 56 sampai 150 mili diameternya itu ya. Jumlah bautnya 6. 151 sampai 230 mili ini jumlah bautnya 8. Kemudian untuk diameter poros 231 sampai 390 jumlah bautnya 10, dan di atas atau lebih dari 390 mm itu jumlah bautnya 12. Nah, material yang biasa digunakan pada kopling flange ini ya, yang pertama bagian elemennya atau bagiannya untuk flange-nya ini biasanya besi cor kelabu ya. Ini simbolnya JIS G5501 ya. Kemudian lambangnya FC20. Jadi ini ada FC20, FC25, FC30, 35. Ini berdasarkan tegangan tarik izinnya. 20, 25, 30, 35 kg per milimeter persegi. Nah, dan seterusnya nanti ini bisa ditentukan atau bisa dilihat pada saat kita mau membuat atau mendesain kopling flange. Materialnya apa, kemudian bisa kita ambil nilai ini, tegangan tarik izinnya. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya, desain kopling flange yang terbuat dari cast iron untuk menyambung dua poros dengan diameter 8 cm, putaran porosnya 250 rpm, dan meneruskan torsi 4300 Nm. Tegangan yang terjadi dibatasi sebagai berikut. Tegangan gesernya maksimum ya, 5000 Newton per cm persegi. Kemudian tegangan crushingnya ya, atau ini sigma C 15.000 Newton per cm persegi. Kemudian tau F atau tegangan geser izin untuk material flange-nya ini 800 Newton per cm. Jawab yang pertama, diameter hub ini D sama dengan 2, kemudian D kecilnya
2 dikali D kecil, ya. D besar atau diameter hubnya ini 2 dikali D kecil, di mana D kecil ini adalah diameter poros. 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi diameter hubnya didapat 16 cm. Nah, kemudian kita periksa nih dengan rumus ini. Rumusnya T sama dengan pi per 16 kali tegangan geser flange-nya, tegangan geser izin flange-nya, dikali D besar kurang D kecil bagi D besar. Nah, kita masukkan angkanya. Kita masukkan rumusnya seperti ini. Jadi kita masukkan 430.000 pi per 16 kali tegangan geser flange-nya dikali 16 pangkat 4 dikurang 8 pangkat 4 dibagi 16. Maka ini tegangan geser flange-nya 570 Newton per cm persegi. Yang mana kalau kita bandingkan dengan tegangan geser izin flange, ya, material flange-nya ini 800 Newton per cm persegi. Jadi kondisinya masih aman. Kenapa? Karena nilai yang tegangan geser yang terjadi masih lebih rendah daripada tegangan geser yang diizinkan. Kemudian desain pasaknya, dari tabel pasak untuk diameter poros 8 cm atau 80 mili diperoleh dimensi pasak B-nya 22 mm atau 2,2 cm, T-nya 14 mm atau 1,4 cm. Nah, panjang pasaknya berdasarkan geseran ya, atau gaya tegangan geser yang terjadi, T sama dengan L kali B kali tegangan geser dikali D per 2. Rp430.000 sama dengan L, ini L ya, L besar ini, dikali 2,2 dikali dengan 5.000 dikali 8 bagi 2. Maka didapatlah L 9,8 cm. Ini panjang pasak berdasarkan geseran atau tegangan geser yang terjadi. Kemudian berdasarkan crushing stress, T sama dengan L kali T per 2 kali tegangan tegangan crushingnya dikali D per 2. 430.000 sama dengan L kali 1,4 bagi 2 dikali 15.000 kali 8 per 2 bagi 2. Maka L-nya 10,24 cm. Nah, maka ini yang dipilih panjang pasak sesuai dengan standar ini 12 cm. Untuk desain flange-nya atau flange ya. Ini kita perhitungkan TF-nya atau tebal flange-nya setengah dikali dengan diameter, berarti setengah dikali 8, maka tebal flange-nya 4 cm. Nah, ini kita periksa dengan kita periksa kekuatannya dengan rumus ini ya, T sama dengan pi D besar kuadrat dibagi 2 kali tegangan geser izin flange dikali dengan tegangan geser flange, ya, tegangan geser yang terjadi pada flange-nya. 430.000 dikali pi kali 16 dikuadratkan dibagi 2 kali tegangan geser izin flange dikali dengan 4, ya.